Selamat datang di channel Blind Media Technology. Jangan lupa like, subscribe, and share. Jangan lupa juga join di grup sosial media kami. Linknya ada di kolom deskripsi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMT dimana saja berada. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sebuah software yang mungkin tidak asing lagi bagi beberapa orang, khususnya orang-orang broadcasting, radio streaming gitu ya. Ini nama software ini sesuai pada judul, ini adalah Radio Boss. Dan kita akan bahas tampilan mendasar dan tentu nggak akan semua sih, yang penting-penting aja. Oke. Namun sebelum kita mulai, Sobat BMT, kami sangat mengharap like dan subscribe-nya untuk membuat kami semakin semangat dalam membuat tutorial tentang teknologi. Oke? Mari kita mulai. Sebentar, saya akan coba masukkan dulu suara ininya ke sini. Nah, ini dia. Desktop list. Windows 39. Capsule Team Top 5 Ops 27.1 Radio Boss Advanced. Radio. Oke, ini tampilan Radio Boss. Playlist 1 tab. Ketika kita masuk ke Radio Boss, Sobat BMT, kita akan menemukan mungkin tidak dibacakan ya, known gitu dibilang. Nanti ketika seperti itu, ini baru awal install ya, ini baru awal install. Nah, ketika kejadiannya seperti itu, maka kita harus menekan Ctrl Shift A, kemudian mengklik yes pada pertanyaan enable screen reader support, ya kurang lebih begitulah. Dan kita tampilnya seperti ini. Kita panah kanan, panah kiri, panah kanan, panah kiri, tab. Nah, ini tampilannya, daftar lagu ada di sini. Nah, ini lagunya. Nah, ini ada ketika tab lagi ada edit. Nah, itu menampilkan menampilkan informasi tentang lagu tersebut. Nanti tapi ketika kita hapus dengan menekan tombol delete atau delete ya pada bagian ini. Loh, kok nggak mau hapus ya? Kita coba select all terus kemudian delete ya. Oke, ini bisa. Nah, ketika kita hapus, nah tampilannya seperti ini. Play, next track, pause, stop, repeat, stop after playing track. Oke, ini ada yang ingin saya jelaskan, tapi yang jelas kalau yang lain udah cukup lah. Nggak usah dijelasin, mungkin Sobat BMT sudah apa ya. Stop after playing track maksudnya di sini ya stop setelah memutar lagu ini ya stop, nggak akan muter lagu lain. Shuffle acak biasa, repeat list. Nah, ini berhubung Radio Boss ini seperti yang tadi saya jelaskan, ada playlist 1, playlist 2, tab ya, dalam bentuk jendela tab. Ini ketika daftar, misalnya saya muter lagu di playlist 1. Nah, lagunya adalah Yoga Vein, Cinta Dalam Diam, dan Arif, Haruskah Aku Mati. Nah, ketika di nomor 2 nih lagu Arif, Haruskah Aku Mati selesai, maka dia akan memutar lagu nomor 1 ketika repeat list diaktifkan. Spasi, saya cuma nggak akan mau mengaktifkan. Mic ini bisa kita spasi. Nah, tapi ketika mungkin lagi mau gercep atau gerak cepat, kita bisa menekan shortcut F8. Sekali lagi kita bisa menekan shortcut F8 atau F8. Nanti dia akan musiknya akan mengecil kalau lagi muter musik, tapi sebaiknya sambil muter musik sih biar kita tahu. Oke. Ini known, on air, coming up next. Oke, ini on air, coming up next. Ini penting
untuk mengetahui lagu yang akan diputar setelah ini apa, coming up next. Misalnya seperti yang tadi saya katakan, nomor 1 adalah Yoga Vein, Cinta Dalam Diam. Kemudian nomor 2 adalah Arif, Haruskah Aku Mati. Nah, ketika kita sedang memutarkan lagu Arif, Yoga Vein, Cinta Dalam Diam, di coming up next akan ada tulisan coming up next Arif. Iya, Arif. Apa sih? Haruskah Aku Mati. Nah, itu ya. Ketika tadi kita mengaktifkan repeat list, pasti coming up next-nya bakal ke lagu yang sebelumnya. File Explorer tab. Ada File Explorer, nanti kita bisa milih lagu dari sini. Tab control list. Tapi saya nggak ngambil cara ini. Combo log tab. Event log preview. Playlist 1 tab. Event log tab. Oke, ini ada log. Log ini aktivitas yang kita lakukan di sini, nanti ada yang kalau kita lakukan di Radio Boss. Di sini ada ya, termasuk stop atau memutar lagu atau menjeda lagu, ada di sini lognya. Jam berapanya, detik berapa, menit ke berapa, itu jelas. Bagaimana? Luar biasa kan Radio Boss? Aplikasinya berat enggak sih? Kak atau A, aplikasinya berat enggak? Enggak berat. Ya, di RAM 2 GB masih berjalan. RAM 4 GB masih, apalagi di RAM 8. Prosesor gimana prosesor? Prosesor bisa kok di Celeron, RAM 2 GB. Ya. Core i3 RAM 4 GB masih bisa. Tenang aja, nggak usah khawatir. Jadi, Sobat BMT bisa mengekspresikan karyanya melalui digital, suara digital ya, atau radio streaming. Oke, kita akan coba menekan Alt dan ini tampilannya. File submenu Alt plus F. Kita akan mengenal yang penting-penting. File, New playlist CT open. di playlist CTRL plus open, F. New playlist CT new playlist, open. Save CTRL plus S. save. Nah, ini kita bisa save playlist yang udah kita buat. Nanti hasilnya bakal jadi M3U. Undo CTRL plus Z available. Ini Edit submenu. Radio pause menu advanced. File submenu Alt plus F. Edit submenu Alt plus edit. E. Ada undo. Nah, termasuk menghapus tadi itu bisa di undo ya. Kita Radio Ctrl Z pause ya, coba di log sini. preview 16 for playlist 1. Playlist preview. Preview item. Nah, ini kan tadi udah dihapus. Undo. Coba kita undo. Playlist preview 1. Track. Nah, ada kan? Ada lagi. Nah, keren kan? Radio. File sub edit sub view submenu Alt playlist submenu Alt plus E. Oke, ini edit biasa, copy paste bisa juga lah ya. Nanti termasuk juga menukar posisi atau memindahkan dari playlist 1 ke playlist 2, ini bisa dari cara copy paste atau cut. View submenu Alt plus E. View, kalau misalnya tadi mau dibatalkan bisa di undo. Oke, selesai. Di menu view ini ada File Explorer F1. File Explorer. Oke lah, udahlah, nggak Playlist usah di submenu ini, Alt plus E. nggak penting juga. Tools submenu Alt plus E. Tools, library, CTRL plus E. musik library. Stream archive C1 for tuning app and radio. Nah, ini ada jingle, kemudian sebelahnya ada jingle ya. Ini jingle ini kita bisa menekan angka 1 sampai 9 untuk nge-play jingle. Nah, kalau saya pribadi, kalau memang lagi stay di depan komputer, saya biasa menekan angka 1 sampai 9 untuk memutarkan jingle. Tapi ketika saya tidak berada di komputer, saya ke belakang ke kamar mandi semisal, nah saya biasa menaruhnya di playlist. Oke, kita akan menuju ke settings. Ada save profile, ini belum saya belum pernah coba. Open settings folder. Open records folder. Settings backup and restore submenu. Oh, ini ada setting backup and restore. Ini termasuk bisa settingan kita ini bisa di backup, nge-backup dari setting, nge-restore setting juga bisa ya. Keren kan? Oke, mungkin itu. Kita masuk ke options. Ini ada crossfades, ini kita bisa mengatur masuknya lagu gimana, cara masuknya. Cuma ada yang belum dibacain kotak editnya. Oke, ini kita masuk di Ctrl Shift O. Kita akan mengenal yang penting. Combo box linear collapsed. Combo box close collapsed. Combo box high collapsed. Radio pause. Setelah. Settings tab preview general. Ini general. Tab control T00 gen property page. Start with Windows checkbox not checked. Start with Windows. Saya coba lamatin dulu deh, kayaknya terlalu cepat ya. 65, rate 50, rate 4, rate 30, rate 20. Start with Windows checkbox not checked. Start with Windows. Ini Radio Boss ini bisa berjalan ketika sobat BMT baru menyalakan komputer, dia langsung jalan nih. Startup options button. Startup options. Restart the program if it Restart crashes the or hangs. program. Ascom close checkbox not checked.
Ask on close, ketika kita menekan Alt F4 dia akan mengirim pertanyaan atau enggak. Saya not check biar nggak ribet. Restart startup start with preview Oke, itu button. aja yang penting File di types. file Playback types. miscellaneous playback. Oke, ini ada playback. Tab commanded main on air sound card. Ini ada main on air sound card sama Monitor sound card. monitor Grouping sound change card. main. Oke, main on air sound card adalah sound card yang akan kita gunakan untuk jadikan main playback ya. Artinya suara mikrofon, suara sound cardnya itu sendiri ada di sini. Monitor sound card. Oke, ini ada juga monitor. Nanti kita juga monitornya bisa taruh di, kalau sound cardnya pakai ASIO ya, ini bisa kita taruh di output 1, output 2 kan ada tuh di sound card. Nah, tapi kalau nggak ada sound card ini bisa diatur. Semisal kan Realtek zaman sekarang kan udah kayak sound card ya. Nah, itu bisa tuh. Satu di headphones, satu di speaker Realtek. Jadi enak deh pokoknya. Oke. Ketika di monitor suara monitor dikecilin, berpengaruh nggak sih di radionya? Oh enggak, kalau radio streaming enggak. Kalau radio FM nggak tahu juga, karena itu tergantung teknisinya bagaimana dia mengatur jalur audionya. Oke, jelas ya. Terus untuk membesarkan dan mengecilkan volume monitor, kita bisa menggunakan titik dan koma. Ya, titik dan koma. Oke, jelas sampai situ ya. Titik dan koma di playlist. Playlist 1, playlist 2, terus tab sekali kan ada list katanya, dia bilang 1. Nah, di situ kita bisa ngecilin sama ngedein volumenya. Oke, Main, itu button, cancel button, selesai. preview, playback. Saya navigasinya pakai tab dan shift tab ya, dan juga panah bawah otomatis kalau review. Miscellaneous. Miscellaneous Fading. penting juga, Input. belum penting. Nah, ini dia input. Oke, ini input. Tab control T03 mic property page. Mic button grouping change button. Pressed. Device driver. Nah, ini tampilannya. Kita akan milih device. Direct sound radio button checked. Wasapi radio button checked. ASIO radio button checked. Oke, ASIO, Wasapi, bedanya apa? Kalau Wasapi, biasanya soundcard internal laptop. Oke. Kalau ASIO, biasanya soundcard yang ada drivernya. Semisal Steinberg yang pernah kami review waktu itu, soundcardnya Focusrite. Walaupun Focusrite bisa dijadiin plug and play. Bisa banget. Jadi nanti kita bisa diarahinnya ke Wasapi aja. Cuma kalau kita arahinnya di Wasapi pasti latency berpengaruh. Oke. Wasapi radio. Mana lagi? Oke, ini cukup sih ya di input. Yang penting kalau ASIO kita harus pinter-pinter dengan soundcardnya. Kita harus benar-benar sering bergaul. ASIO radio. Saya coba jelasin ASIO ya, settingan ASIO yang Focusrite. Device grouping combo box collapsed. Kita arahin di Because right Thunderbolt AC. Focusrite Thunderbolt. Tab control ASIO property page combo box collapsed. Nah, sobat BMT, ini menarik. Soundcard Focusrite yang kita tahu ada 2 channel. Dan masing-masing input suaranya, kalau channel 1 atau yang di sebelah kiri itu suaranya pasti ada di kiri. Mono di kiri. Nah, ketika kita colok yang di channel 2 ada di kanan. Suara mic. Oke, jelas ya? Jelas sampai sini. Nah, Sasio property page yang di sini ini adalah channelnya. Oke ya. Ada yang pertama ada Combo box collapsed. combo box yang pertama collapse, Combo box collapsed. yang kedua juga collapse. Kita yang pertama Combo dulu box shift tab. collapsed. Tab dan shift tab ya navigasinya. Oke. Kita coba tekan panah bawah. 0 input 1. Oke. 0 ini adalah channel yang input 1 ya. 0 untuk channel 1. Combo box 1. Nah, 1 input 2. 1 input 1. 1 input 2. 0 input 1. Oke, jelas ya. 0 itu untuk channel 1, 1 untuk input 2. Nomornya.
Oke, selesai. 0 itu adalah channel left, right, 1 adalah channel right. Left, right. Oke, selesai. Kemudian lalu kalau kita colok salah satu gimana? Di channel 1 aja. Ya hasilnya seperti itu. Hasilnya akan mono, hanya ada di kiri. Gitu ya. Mononya dia bukan mono center tapi mono right itu ya, mono right atau mono left. Oke. Nah, kalau mau dua-duanya gimana? Ya kita arahin pada satu channel saja. Selesai. Channel kiri arahkan ke channel 1. Channel right arahkan ke channel 1. Combo box 0 input 1 collapsed. Rumusannya seperti ini. 0 input 1. Combo box 0 input 1. Yang kedua juga 0 input 1. Kalau kita mau pakainya channel 2, 1 input 2. input 2. Combo box 0. Yang pertama, yang keduanya, yang pertamanya yang pertama input 1, yang kedua juga input 1. Semuanya diarahin ke input 1. 1 input 2. Kalau mau pakai channel 2, input 2. Semuanya diarahin ke input 2. Oke ya, selesai. Jadi, kita mau channel yang mau dipakai channel mana? Channel 1, channel 2. Ya, arahin saja ke channelnya. Combo box 1 input 2 collapsed. 1 input 2. Combo box 1 input 2 1 collapsed. input 2. Dua-duanya arahin aja ke satu channel. Oke? Kalau mau di channel 1, Zero ya arahin input aja one. channel 1. Berarti input Combo 1. 0 input 1. 0 input 1. Oke, selesai ya. Nah, kalau mau banyak mic gimana dong? Yaitu resikonya kalau kita nggak punya mixer. Kalau kita nggak ada mixer, ya mau nggak mau suaranya bakal kanan kiri. Jadi pembicara 1 ada di kiri, pembicara 2 ada di kanan. Itu ya. Kalau mau audionya center, kita bisa gunakan mixer. Di mixer sebagaimana yang mungkin yang sobat BMT tahu ya, mungkin yang suka ngoprek-ngoprek mixer, mungkin tahu channel output mixer itu ada 2 yang umumnya left dan right. Nah, left dan right ini kita bisa ambil dengan jack Canon atau jack yang untuk ngambil yang 3 kaki, yang di mixer kan 3 kaki tuh. Nah, XLR-nya kita ambil colokin ke sound card. Itu ya. Dua-duanya. Dan silakan disetting volumenya jangan sampai kegedean juga. Pokoknya benar-benar harus ini ya, harus teliti ya. Oke, jadi selesai pakai mixer. Mixer mau di itu live musik juga bisa. Selagi channel di mixernya masih banyak. Oke, selesai ya. Untuk di channel di input kemudian kita sempat bahas soundcard juga. Oke. Nah ini yang beda sebenarnya. Combo box Focusrite Thunderbolt ASIO collapsed. Focusrite Thunderbolt ASIO. Ini ada 2 sebenarnya. Focusrite itu ada Focusrite USB. ASIO. Jangan sampai dua-duanya ini tabrakan. Artinya yang main on air sound card dan input harus berbeda. Saya pakai yang main on air itu pakai yang USB. Berarti otomatis saya harus pakai yang Thunderbolt untuk yang input. Oke, selesai ya sobat BMT. Settings tab 3 view Untuk input. view expanded. View nggak Silence penting. broadcast expanded. Broadcast. Nah ini dia. Tab control TS08 encoders property page. Tab control tab sheet 1 property page source. Broadcasting enabled checkbox checked. Ketika ini akan difungsikan sebagai radio streaming, maka otomatis kita harus mencentang pada bagian ini. Pada bagian ini dia. Broadcasting enabled checkbox checked. Broadcasting enabled checkbox checked. Pada bagian broadcasting enable. Kita harus dicek. Nah, ketika kita ini fungsikan sebagai radio FM, Not checked. tidak usah dicek. Selesai? Checked. Kita tab lagi. Combo box audio mix list. Nah, untuk sobat BMT terhubung ke radio, kita harus mengklik Add button. Ada juga opsi Edit button. edit button, Delete button. delete button untuk menghapus account DJ-nya atau encodernya. Oke? Edit add list. Kenapa list? Saya padahal sudah punya radio streaming, account radio streaming. Oke, sip. Ini karena kita belum sorot kursornya pada item.
NVDA jadi menyebutkannya list. Kita panah bawah. Checkbox not checked format 1. RSQS status off. Off. Nah, ketika kita tidak sedang bersiaran, kita bisa dia menyebutkannya off. Ketika kita mau bersiaran, kita tekan spasi dan tunggu dia connecting. Cuma karena di radio saya lagi ada yang siaran, di radio saya tempat saya bersiaran ada yang lagi connect, jadi saya nggak akan mungkin bisa connect. Nah, untuk connectnya gimana? Ini checkbox not check ini kita spasi. Checked. Not checked. Oke, nanti dia akan connecting ketika kita cek. Nah, selesai ya, sobat BMT. Ini checkbox not check, checkbox. Oke, selesai. Nah, kemudian saya belum bisa membantu sobat BMT untuk connect ke radio karena nggak bisa, ini ada database, ada database saya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan coba cari server demo. Kita shift tab lagi. Combo preview broadcast. Sip. Tab Oh ya, on di list, sini add kita button, bisa edit button. edit juga ya kalau misalnya ada perubahan di info akunnya. Misalnya ganti port, atau misalnya ganti mount name, ganti username, ganti password, dan lain-lain. Bisa edit. Add edit button. Kita coba akan lihat di menu edit. Pressed. Settings. Cancel but tab control. Connection tab Ada select. connection. Connection property page set auto read. Settings tab. Oke, jangan dulu deh, karena nanti khawatir ini ya. Sip. Delete but edit button. Sebenarnya kita nanti di sana akan mengatur metadata. Mungkin sobat BMT tahu metadata apaan? Ya, metadata adalah ketika kita mendengarkan musik di Winamp itu tampil judul artis, nama artis, dan lain-lain itu tampil, itu namanya metadata. Ya. Ini kita bisa atur di menu edit tadi, ada station, ada metadata, tab metadata. Nah, di situ ada tab metadata, gitu ya. Kemudian kita bisa atur sesuai keinginan kita nanti, jadi tampil di radionya, tampil di Winampnya seperti apa. Misalnya tulisannya cuma live atau tulisannya nama websitenya. Nah, oke. Itu bisa tuh diatur metadatanya. Jadi nggak melulu nama artisnya, cuman karena agak malu gitu ya. Judulnya ketahuan gitu. Apalagi jingle sih yang sampai ketahuan itu agak ngeri sih. Agak Add malu list juga. combo broadcast preview. Oke, selesai. Metadata. Ini ada metadata, yaitu tadi ya. Ini kita ada Tab control. Edit selected live. ada metadata di sini. Ada, kita mau nampilin apa di sini? Live. Edit selected radio edge. Nah, ini bisa masukin Edit tagline-nya. selected Yang tab yang ketiga ya. Nah, ini website. Edit selected. Apa Edit nih? selected education. Nah, kategori. Edit selected C users age. Nah, ini yang paling penting ketika kita connect, ini ada logo, ada gambar. Gambarnya mana? Kita bisa browse, tapi nggak dibacain. Edit selected Nah, ini C cuma users pasnya ada HD nih. download. Nah, oke. Selesai ya. Keren banget kan Radio Bos? Edit Nah. preview metadata. Ini ketika kita set, ya, kita set semuanya di sini, metadata segala macamnya. Ketika kita connect, belum tentu hasilnya kita akan tulisannya adalah judul lagu doang. Pasti ada embel-embel live nantinya. Makanya tapi untuk lebih spesifik sih bisa diatur di sana, di encodernya. Tapi bisa juga kita atur di sini untuk ngatur logo. Oke. Preview metadata reports. Oke. Video control. DTA API get relay. Selesai. Nanti mungkin kita akan bahas lagi yang lain. Radio bot. Termasuk nanti kita akan bikin cardwall, sebuah metode ketika jinglenya banyak lebih dari 9, kita akan atasi. Tutorial atau pengenalan interface Radio Bos di kesempatan hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan, jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Untuk endorsement bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih sobat BMT. Thanks for watching. Thanks for like and subscribe. Yang belum like boleh subscribe dulu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalau ada info penting bisa dapat notifnya. Subscribe juga ke channel Telegram di Blind Media Technology, ya.
Dan jangan lupa juga buat main-main ke website kami di www.blindmediateknologi.blogspot.com. Terima kasih, akhirnya kami pamit. Mohon pamit ya. Mohon maaf juga atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe Anda. Setelah Anda subscribe, aktifkan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama dalam mendapat update terbaru dari channel ini. Dadah!